Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wala umuruna wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin. Wassalamualaikum ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yaitu Ibu Dr. Helna Nelis MPD, dan teman-teman dan teman-teman, terlupa beberapa teman-teman yang berbahagia. Baiklah, perkenalkan nama saya M. Asrori dengan NIM 2312 10141, jurusan PAI 4D. Di sini saya akan menjelaskan itu tentang implementasi kurikulum. Nah, jadi pengertian implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum adalah pelaksanaan kurikulum yang mencakup tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, implementasi kurikulum merupakan terjemahan kurikulum dokumen menjadi kurikulum sebagai aktivitas atau kenyataan. Nah, implementasi kurikulum diwujudkan dalam bentuk pengalaman belajar dengan prinsip-prinsip yang menjadikannya lebih mudah dan lebih efektif untuk dikomunikasikan ke berbagai pihak seperti pimpinan sekolah, pendidik, pengawas sekolah, dan staf pendukung lainnya. Nah, yang seterusnya itu tujuan implementasi kurikulum. Nah, tujuan dari implementasi kurikulum adalah untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam dokumen kurikulum. Nah, tujuan ini mencakup peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan kompetensi peserta didik, serta pencapaian kompetensi dasar sesuai dengan jenjang pendidikan yang diinginkan. Nah, dengan implementasi yang baik, pendidik diharapkan dapat menghasilkan siswa yang tidak hanya memiliki pengetahuan tetapi juga keterampilan yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan implementasi kurikulum adalah untuk memastikan bahwa kurikulum yang dirancang dapat diterapkan secara efektif dalam proses pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, yaitu mewujudkan tujuan pendidikan. Jadi mengembangkan kompetensi peserta didik sesuai dengan standar pendidikan nasional, terus membentuk karakter, keterampilan, pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Terus setelah mewujudkan itu menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi memastikan bahwa kurikulum dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat peserta didik, memberikan pengalaman belajar yang relevan dan kontekstual. Nah, setelah itu meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi menerapkan metode pembelajaran yang efektif dan inovatif, mengembangkan kurikulum yang fleksibel dan berbasis kompetensi. Jadi itu membantu guru dalam proses pembelajaran. Jadi memberikan pedoman yang jelas bagi guru dan mengajar, memfasilitasi penggunaan sumber belajar yang sesuai. Nah, yang kelima itu mendorong peningkatan. Jadi yang seterusnya itu mendorong peningkatan dan evaluasi kurikulum. Jadi menyediakan umpan balik untuk perbaikan kurikulum. Jadi memastikan kurikulum tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri. Ya, jadi dengan implementasi kurikulum yang baik, diharapkan pendidik dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, seterusnya itu manfaat implementasi kurikulum. Nah, jadi manfaat dari implementasi kurikulum yang efektif adalah tercapai proses pembelajaran yang lebih terstruktur dan terarah, meningkatkan kualitas pendidikan, serta membantu peserta didik dalam menguasai kompetensi yang diharapkan. Nah, dengan kurikulum yang diimplementasikan dengan baik, hasil pembelajaran menjadi lebih optimal dan pengembangan karakter serta potensi siswa dapat lebih terukur. Selain itu, implementasi kurikulum juga mendukung peningkatan profesionalisme guru dalam mengelola pembelajaran. Nah, jadi manfaat implementasi kurikulum yang baik meliputi berbagai aspek dalam dunia pendidikan, baik bagi peserta didik, pendidik, maupun masyarakat secara umum. Nah, ada beberapa manfaat utama, yaitu manfaat bagi peserta didik.
yaitu pengembangan kompetensi. Jadi membantu siswa menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan dalam kehidupan dan dunia kerja. Nah, terus pendidikan yang relevan. Jadi kurikulum yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna. Terus membentukan karakter. Nah, jadi pembentukan karakter ini mendorong pembentukan nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian yang baik. Terus kesiapan untuk masa depan. Jadi membantu siswa menghadapi tantangan di era globalisasi dengan keterampilan abad ke-21 atau kreativitas, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Adapun manfaat bagi guru dan tenaga pendidik yaitu panduan dalam mengajar. Jadi memberikan struktur dan arah dalam penyampaian materi pembelajaran. Nah, fleksibilitas dan metode pengajar. Jadi memungkinkan guru menerapkan metode yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, evaluasi dan pengembangan profesional. Jadi membantu guru mengevaluasi efektivitas pengajaran dan meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan inovasi pembelajaran. Nah, adapun manfaat bagi sekolah yaitu standarisasi pendidikan. Jadi memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Nah, jadi ini meningkatkan kualitas sekolah. Sekolah dapat meningkatkan reputasinya dengan keberhasilan implementasi kurikulum yang efektif. Terus pengelolaan pendidikan yang lebih baik. Jadi membantu sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Jadi terus itu manfaat bagi masyarakat dan dunia kerja. Nah, itu menciptakan sumber daya manusia berkualitas. Jadi menghasilkan lulusan yang siap bekerja dan berkontribusi dalam masyarakat, menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Jadi implementasi kurikulum ini yang baik memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Nah, seterusnya itu meningkatkan daya saing bangsa. Jadi pendidikan yang berkualitas akan berdampak pada kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya suatu negara. Nah, jadi dengan implementasi kurikulum yang efektif, diharapkan seluruh ekosistem pendidikan dapat bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Nah, seterusnya itu peran dan fungsi implementasi kurikulum. Jadi peran dan fungsi implementasi kurikulum adalah untuk menerjemahkan visi dan misi pendidikan ke dalam aktivitas pembelajaran yang nyata. Jadi, implementasi kurikulum berfungsi sebagai jembatan antara perencanaan kurikulum dengan praktik pendidikan di lapangan. Selain itu, kurikulum berfungsi untuk mengarahkan dan memberikan acuan bagi pengajaran yang dilaksanakan oleh pendidik. Dalam perannya, implementasi kurikulum juga melibatkan evaluasi yang berkelanjutan terhadap proses pembelajaran. Nah, selain itu, implementasi kurikulum memiliki peran penting dalam memastikan tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Adapun beberapa peran dan fungsi utama dalam pelaksanaannya yaitu sebagai pedoman pembelajaran. Jadi memberikan arah bagi guru dalam menyusun rencana pembelajaran dan metode yang tepat. Terus membantu peserta didik memahami materi secara sistematis dan struktur. Nah, adapun sebagai alat pengembangan pendidikan. Jadi menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan zaman dan tuntutan dunia kerja, mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, berpikir kritis, dan kolaborasi. Nah, sebagai penghubung antara teori dan praktik. Jadi mengimplementasikan konsep-konsep yang diajarkan dalam dunia nyata, meningkatkan keterampilan aplikatif peserta didik melalui pembelajaran berbasis proyek atau praktik. Nah, terus itu sebagai alat evaluasi dan perbaikan pendidikan. Jadi memberikan gambaran tentang efektivitas kurikulum dalam meningkatkan kualitas pendidikan, menjadi dasar dalam melakukan revisi atau pembaruan kurikulum agar lebih relevan. Nah, selain itu fungsi implementasi kurikulum, adapun fungsi instruksional. Jadi memastikan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Terus mengembangkan keterampilan kognitif, efektif, dan psikomotor peserta didik. Terus fungsi adaptif. Nah, penyelesaian pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya.
memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran sesuai kebutuhan siswa dengan lingkungan. Terus itu fungsi evaluatif. Jadi mengukur keberhasilan pelaksanaan kurikulum melalui penilaian hasil belajar. Terus memberikan umpan balik untuk mengembangkan kurikulum di masa depan. Ada terusnya itu fungsi manajerial, mengatur peran guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan dalam proses belajar mengajar. Membantu juga sekolah dalam mengolah sumber daya pendidikan dengan lebih efektif. Yang terakhir itu fungsi sosial dan humanistik. Itu membentuk karakter peserta didik agar menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi dalam masyarakat. Nah, terus menanamkan nilai-nilai budaya moral dan etika baik. Dan peran dan fungsi implementasi kurikulum sangat penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Jika implementasi dilakukan dengan baik, maka kualitas pembelajaran akan meningkat. Peserta didik lebih sikap menghadapi tantangan masa depan, dan pendidik menjadi lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta masyarakat. Nah, seterusnya itu tahapan-tahapan implementasi kurikulum. Jadi implementasi kurikulum mencakup 3 tahapan pokok, yaitu yang satu, pengembangan program. Dalam program pengembangan kurikulum, di dalamnya terdapat berbagai program seperti program mingguan, program bulanan, catur bulan, program semester, dan program tahunan, bulanan, mingguan, dan harian. Semua program ini dapat berjalan dengan adanya kerjasama untuk mengembangkan program implementasi kurikulum. Nah, terus yang kedua itu pelaksanaan pembelajaran. Jadi pada tahapan ini menjadi kegiatan inti di mana pelaksanaan pembelajaran dapat berlangsung baik dengan segala persiapan yang dilakukan guru sebelum melakukan pembelajaran, seperti pembuatan perangkat ajar yaitu silabus, RPP, media, dan evaluasi. Nah, selain itu, dalam tahap ini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar kelompok, berdiskusi, dan mengembangkan dirinya. Nah, seterusnya itu yang ketiga itu tahap evaluasi. Nah, tahap ini yaitu proses pelaksanaan evaluasi menjadi salah satu faktor-faktor penting karena menjadi alat ukur dalam proses pembelajaran. Nah, jika hasil evaluasi baik, maka dapat dikatakan proses pembelajaran berhasil, dan jika hasil evaluasi dikatakan di bawah KKM atau kriteria ketuntasan minimal, berarti pembelajaran harus dilakukan perbaikan. Adapun bentuk evaluasi dalam kurikulum dapat dilakukan sepanjang proses pembelajaran, yaitu PH atau penilaian harian, penilaian tengah semester itu PTS, atau penilaian akhir semester. Nah, jadi penilaian sumatif dan penilaian formatif. Nah, momen tersebut dapat dijadikan ruang bagi guru untuk mendapatkan dan menggali informasi bagaimana perilaku peserta didik di rumah. Nah, yang selanjutnya yaitu implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum. Nah, implementasi kurikulum bukan hanya penerapan kurikulum yang telah disusun, tetapi juga merupakan bagian dari proses pengembangan kurikulum yang berkelanjutan. Nah, dalam hal ini, implementasi berfungsi untuk memperbaiki dan menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Nah, proses ini melibatkan refleksi atas pelaksanaan kurikulum yang ada. Jadi serta penyesuaian dengan perkembangan dunia pendidikan seperti kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan peserta didik. Nah, proses ini tidak hanya berhenti pada penyusunan dokumen kurikulum, tapi juga mencakup penerapan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Nah, adapun itu berikut yang pertama yaitu siklus pengembangan kurikulum. Nah, implementasi merupakan salah satu tahap penting dalam siklus pengembangan kurikulum yang biasanya meliputi yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, perencanaan itu menentukan tujuan, penyusun silabus, RPP, serta menyiapkan sumber daya dan pelatihan bagi pendidik. Nah, selain itu pelaksanaan, guru menerapkan materi dan metode pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah disusun, menyesuaikan dengan kondisi kelas dan kebutuhan peserta didik. Itu evaluasi, yaitu melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran serta pengumpulan umpan balik dari guru, siswa, dan
stakeholder lainnya, yaitu refleksi dan perbaikan. Jadi mengidentifikasi kendala serta potensi perbaikan, kemudian revisi kurikulum untuk siklus selanjutnya. Nah, adapun implementasi sebagai proses dinamis. Jadi penerapan dalam praktik melalui implementasi kurikulum yang dirancang diuji langsung di lapangan sehingga memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas strategis pembelajaran yang digunakan. Itu seterusnya itu umpan balik untuk pengembangan. Hasil evaluasi pelaksanaan memberikan masukan yang sangat penting bagi penyempurnaan kurikulum. Nah, umpan balik ini membantu mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan atau disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Sesuai itu adaptasi dan inovasi. Jadi implementasi memungkinkan guru untuk melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi lokal dan karakteristik siswa, sehingga mendorong inovasi dalam metode pengajaran yang sesuai dengan konteks kelas masing-masing. Nah, dengan demikian, implementasi kurikulum adalah proses yang dinamis dan terus-menerus, di mana setiap tahap memberikan kontribusi penting bagi pengembangan dan peningkatan mutu pendidik secara keseluruhan. Nah, yang seterusnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yaitu karakteristik kurikulum. Nah, faktor ini mencakup ruang lingkup bahan ajar, tujuan fungsi, sifat, dan sebagainya. Jadi, ciri khas kurikulum berbeda-beda. Oleh karenanya, guru sebagai subjek utama dalam mengembangkan kurikulum harus segera beradaptasi dengan perubahan kurikulum yang akan diterapkan. Contohnya dalam kurikulum K13 atau Kurtilas memiliki karakteristik dalam pembelajaran berupa kompetensi dasar dan kompetensi inti. Dalam kompetensi inti dibagi menjadi 4 macam, yaitu K1 bagian regularitas, kedua yaitu bagian sosial, ketiga yaitu tentang pengetahuan siswa, dan keempat tentang keterampilan yang dimiliki siswa. Nah, karakteristik kurikulum merdeka memiliki proses pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya pembelajaran yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa dengan melakukan asesmen diagnostik sebelum proses pembelajaran itu berlangsung. Nah, yang kedua yaitu strategis implementasi, yaitu strategi yang dipakai dalam penerapan kurikulum. Nah, penerapan kurikulum dapat berjalan lancar dengan beberapa strategi atau trik, yaitu kegiatan lokaria, nah, seminar, diskusi profesi, penataran, nah, menyediakan buku kurikulum dan berbagai kegiatan lain yang dapat mendukung penerapan kurikulum di lapangan. Nah, pada kegiatan ini dapat dikupas tuntas bagaimana penerapan kurikulum tersebut dilaksanakan di satuan pendidikan. Nah, bagaimana menghadapi kendala dan hambatan yang akan terjadi dalam proses penerapan kurikulum tersebut. Yang ketiga yaitu karakteristik penggunaan kurikulum. Nah, penggunaan kurikulum yang dimaksud adalah guru dan peserta didik yang meliputi berbagai aspek, yaitu aspek pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap guru terhadap kurikulum. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran, penggunaan kurikulum harus memahami bagaimana kurikulum tersebut dipahami, diterapi, dan dilaksanakan. Nah, guru harus memiliki kemampuan ini. Nah, kemampuan kepribadian, kemampuan sosial, dan kemampuan profesional. Nah, kemampuan guru ini sebagai modul utama untuk menjadi pengguna kurikulum. Nah, seterusnya itu kesimpulan. Nah, jadi pengertian-pengertian tadi memperlihatkan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan atau tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Nah, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap benar. Nah, secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, atau tindakan, mekanisme, atau sistem. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila ada
kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.